Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Syukurlah, semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba anak-anak lihat kiri dan kanan bangku kalian, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong sampahnya diambil dan disimpan terlebih dahulu ya. Nanti di akhir pembelajaran ini, tolong sampahnya diambil dan dibuang di kotak sampah di depan kelas yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang hari ini berhalangan hadir anak-anak? Nikhil ya? Syukurlah, kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan dengan keadaan lengkap. Nah, Ibu harap kita terus dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan agar kita bisa mengikuti pelajaran ini sampai di pertemuan akhir ya anak-anak. Nah, baiklah, Ibu mau tanya sama kalian, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ya, silakan Budi. Ya, benar ya yang dikatakan oleh teman kalian Budi. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pendapatan nasional. Ibu ingin bertanya lagi, apakah masih ada yang ingat apa itu pendapatan nasional? Silakan Marisa. Ya, benar ya. Ibu sangat senang sekali mendengar jawaban dari kalian semua ini. Ternyata kalian masih mengingat materi minggu lalu dengan baik. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu pendapatan nasional. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, menurut kalian apa sih pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu? Ya, benar ya jawaban dari kalian ya. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini diharapkan melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mampu menjelaskan definisi dari pertumbuhan ekonomi dan peserta didik mampu menjelaskan definisi dari pembangunan ekonomi. Nah, baiklah. Menurut kalian, berapa sih tingkat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia saat ini? Silakan Cici. 5,5. Atau ada teman-teman lain yang ingin membantu Cici menjawab atau memberikan pendapatnya? Ya, silakan Anto. Ya, benar ya anak-anak, yang disampaikan oleh teman kalian Anto bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia saat ini yaitu sebesar 5,17%. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu minta kalian tolong buka buku paket kalian halaman 55. Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk membaca dan memahami materi mengenai konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Agar nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian semakin mudah memahami maksud yang Ibu sampaikan. Baiklah, 10 menit dari sekarang ya anak-anak. Tak terasa ya, ternyata sudah 10 menit berlalu. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi anak-anak, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita saat ini sebesar 5,17%. Nah, 5,17% itu menurut kalian itu dikategorikan tinggi atau rendah ya? Ya, silakan Tia. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Tia. Sepertinya kalian semua sudah membaca dan menyiapkan diri tadi malam ya, membaca materi mengenai hari ini. Ibu sangat senang ya. Nah, jadi anak-anak, setelah Ibu membaca artikel bahwa negara kita Indonesia berada di kedudukan nomor 3 paling tinggi setelah negara India dan negara Filipina yang menduduki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dalam negara berkembang ya. Nah, jadi negara kita dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,17% itu sudah dikategorikan cukup tinggi ya. Nah, baiklah, setelah kalian membaca dalam buku paket yang sudah Ibu berikan tadi di halaman 55,
Ibu ingin tanya, jadi apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Ya, silakan Dina. Ya, benar ya. Jadi, yang disampaikan oleh Dina benar bahwa pertumbuhan ekonomi itu bahwa kegiatan di mana terjadi uh, ekonomi di suatu negara yang meningkatkan pendapatan nasionalnya. Nah, seperti yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep pendapatan nasional, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, ternyata anak-anak, nilai yang kita hitung di pendapatan nasional tersebut dapat kita jadikan tolak ukur untuk mengukur negara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, jadi jika GDP suatu negara meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan negara itu berkembang. Namun, jika GDP suatu negara mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut rendah atau tidak mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, kemudian pemerintah sudah mulai menggalakkan agar menumbuhkan jiwa wirausaha kepada masyarakatnya, yang dimana bertujuan agar masyarakat itu memiliki kemauan untuk berwirausaha, menjadi job creator yang berdampak pada membuka lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran dapat ditekan dan juga mengakibatkan meningkatnya pendapatan nasional. Nah, dengan semakin banyaknya masyarakat yang berani terjun sebagai wirausaha akan berdampak pada semakin tingginya jumlah pendapatan nasional negara kita. Nah, jadi dari ilustrasi yang sudah Ibu ceritakan tadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan memproduksi produk barang dan jasa yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, teknologi memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Mengapa seperti itu? Karena teknologi memiliki dampak dalam meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Semakin tinggi, semakin canggih teknologi yang digunakan akan berdampak pada meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika teknologi yang digunakan rendah atau tidak maksimal, maka hasil produksi barang dan jasa juga tidak optimal. Nah, selanjutnya ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, dengan meningkatnya pendapatan nasional, meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya kesempatan kerja, dan menurunnya tingkat pengangguran. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ada 4 juga. Yang pertama, konsumsi masyarakat, yang kedua, investasi, yang ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, ekspor dan impor. Nah, anak-anak, dari keempat faktor yang sudah kita pelajari tadi, maka pemerintah dapat mengontrol keempat faktor itu agar dari empat faktor itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan suatu negara di mana mengalami tingkat pendapatan nasional yang meningkat dan tingkat pendapatan penduduknya juga meningkat dalam jangka waktu yang lama dan dengan diiringi dengan perubahan struktur ekonomi. Nah, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi suatu negara ada 4 juga, anak-anak. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga modal, dan yang keempat itu berbagai macam aspek seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin berani menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Marisa. Ya benar ya anak-anak yang disampaikan oleh kawan kalian Marisa. Jadi Ibu simpulkan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan ekonomi adalah keadaan suatu negara di mana mengalami peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan per kapita dalam jangka waktu terus-menerus dan diiringi dengan perubahan struktur perekonomian. Nah, jadi Ibu harap kalian benar-benar sudah memahami apa itu definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta mampu membedakannya ya. Nah, baik sebelum Ibu tutup, Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong kalian kerjakan tugas individu di halaman 58 sudah Ibu sediakan ya. Tolong kalian lihat dan kalian baca instruksinya terlebih dahulu. Jika masih ada yang belum dipahami, ketua kelas boleh mengkoordinir agar men-chat saya di WA ya. Nah, baiklah, tugasnya dikumpul minggu depan dalam bentuk double folio ya anak-anak.
Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi tolong dibaca materinya dan dipersiapkan diri kalian di pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini karena sudah berjalan dengan lancar dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa dikerjakan PR-nya dan dibaca materinya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan selamat pagi.